Film drama dari Mahabharata dimulai dengan kisah dari Raja Santanu yang tengah bersenang-senang dengan istrinya, yaitu Ratu Satyawati, di sungai dengan kapalnya. Keduanya saling bercerita dan bersenda gurau dengan sukacita. Raja Santanu dengan sabarnya menanamkan nilai-nilai positif kepada istrinya. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kenikmatan didapat setelah melakukan usaha atau kesulitan. Ketika kedua pasangan itu sedang asik bercengkrama, tiba-tiba seekor ikan emas besar muncul dan melompati kapal Santanu. Hal tersebut membuat mereka terkejut dan tertegun. Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia inginkan itu dan ia akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Ratu Satyawati segera mengambil senjata dan tali lalu melemparkannya hingga mengenai ikan tadi. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu sangatlah kuat dan ia akan menyuruh nelayan untuk menangkapnya untuk Satyawati. Namun Satyawati tetap melakukannya sendiri walau hingga berdarah-darah tangannya. Hingga akhirnya ikan mas itu berhasil didapatkan setelah membentur dengan batu besar di sungai tersebut. Di salah satu daerah Hastinapura, iblis Hida dan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Ada seorang anak kecil yang lolos dan melarikan diri. Namun para iblis melihatnya. Sang iblis menyiapkan kapaknya dan segera melemparkannya ke arah anak kecil yang sedang berlari tadi. Tiba-tiba muncullah Dewa Brata yang dengan panahnya berhasil menghancurkan kapak dari iblis tadi untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian pertarungan antara Dewa Brata dan iblis berlangsung singkat karena kekuatan Dewa Brata murid Parasurama yang tangguh. Iblis Hida akhirnya menyerah dan menjelaskan asal mulanya. Kemudian Dewa Brata memberi janji bahwa keturunan Barata dan iblis tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Tiba-tiba ada panah yang melesat mengenai beberapa anak buah iblis Hida. Panah tersebut merupakan panah dari tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Ketika mendekat, Santanu menyiapkan tentaranya untuk memanah, namun dihentikan oleh Dewa Brata. Raja Santanu merasa jengkel dan meminta Dewa Brata untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika Dewa Brata berhasil menghentikan Sungai Gangga, Santanu penasaran. Dewi Gangga muncul dan menjelaskan bahwa Dewa Brata adalah anaknya yang ia janjikan pada 25 tahun yang lalu. Ia sudah sangat tangguh dan berpengetahuan tinggi karena dididik langsung oleh begawan Parasurama. Dewi Gangga menyerahkan anaknya kepada ayahnya. Kemudian mereka semua berpisah lagi. Di dekat sungai, Ratu Satyawati tengah memetik bunga, ditemani beberapa abdinya. Raja Santanu datang dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Kemudian mengajak Satyawati berjalan-jalan dan bercerita mengenai kembalinya Dewa Brata ke Hastinapura setelah mendapat pendidikan dan mendapatkan pengalaman. Raja Santanu juga mengatakan bahwa ia akan menjadi pangeran mahkota dari Hastinapura. Debat antara keduanya semakin memanas karena keinginan Satyawati untuk menjadi ratu dan menjadikan anaknya sebagai pangeran mahkota, sedangkan Raja Santanu menginginkan putranya Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian tempat itu diakhiri dengan kata-kata Raja Santanu bahwa ia akan tetap menjadikan putranya sebagai pangeran mahkota. Kemudian sang raja pergi meninggalkan Satyawati begitu saja. Raja Santanu pulang ke kerajaan Hastinapura yang kemungkinan memasuki istananya dengan disambut oleh putranya. Di sidang istana, Raja Santana mengumumkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian ritual dan penganugerahan sebagai pangeran mahkota dilakukan kepada Dewa Brata dan dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Dewa Brata mengerti betul keadaan ayahnya yang berubah. Dia melihat bahwa ayahnya menyimpan beban dan penderitaan di dalam hatinya. Dewa Brata memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya, meskipun ayahnya masih menutup-nutupinya. Setelah tarik ulur antara keduanya, akhirnya Dewa Brata memutuskan bahwa ia akan mencari tahu sendiri dan akan mencari solusinya sendiri. Keesokan harinya, Dewa Brata memacu kudanya untuk mengunjungi Ratu Satyawati di tempatnya. Setelah keduanya bertemu, Dewa Brata mengatakan bahwa ayahnya sangat mencintai Satyawati dan menginginkannya kembali. Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Raja Santanu dan berat jika jauh darinya. Namun Ratu Satyawati mengatakan bahwa untuk apa tinggal di Hastinapura jika ia tidak memiliki peran di sana. Mereka mengatakan bahwa ia akan menjadi ratu sekaligus menjadi ibu baginya.
Ratu Santriwati mengatakan bahwa tidak setuju karena kalaupun begitu, ini akan menjadi beban baginya dan keturunannya nanti. Secara tersirat, Ratu Setyawati mengatakan bahwa yang membuat crash antara Santanu dan Setyawati adalah kehadiran Dewa Brata. Dewa Brata kemudian berjalan menuju tepian sungai Gangga demi mengucapkan sumpah atas nama ibunya. Setelah mendapatkan informasi dari cerita Satyawati bahwa Dewa Brata lah yang menyebabkan keresahan hati orang tuanya, Dewa Brata mengambil sumpah atas nama ibunya. Putra Gangga itu bersumpah bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya. Dewa Brata juga bersumpah bahwa seumur hidupnya akan ia habiskan sebagai pelayan Hastinapura dan bukan sebagai rajanya. Raja Santanu tiba-tiba ketika Dewa Brata mengucapkan sumpahnya. Kemudian sang raja mendekati anaknya dan menanyakan mengapa ia bersumpah sedemikian rupa. Dewa Brata menjawab dengan tegas bahwa ia selama ini belum membahagiakan orang tuanya sama sekali. Dan ini demi tetap menjaga kelestarian dari Hastinapura. Bisma memberikan janji kepada ayahnya bahwa ia akan menjaga kerajaan dengan segenap jiwanya. Mendengar keluasan hati dari Dewa Brata dan demi membalas kebaikan tersebut, Raja Santanu menyuruh agar Dewa Brata meminta sesuatu kepadanya. Maka putra Gangga itu meminta anugerah agar hingga tahta Hastinapura jatuh ke tangan yang tepat, ia tidak boleh mati. Raja Santanu mengabulkan dan memberikan anugerah agar Dewa Brata akan mati sesuai dengan keinginannya. Raja Santanu juga mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan dikenal sebagai Bisma. Di Pancala, adik dari Bisma, putra dari Satyawati, yaitu Pangeran Wicitrawirya telah ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran perbatasan dan membakar ladang. Raja Pancala mengatakan bahwa rakyat Pancala tidak memiliki hukuman yang pantas selain hukuman mati. Wicitrawirya dengan meledek mengatakan bahwa Pancala tidak akan bisa membunuhnya. Dan sebentar lagi kakaknya Bisma akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika Raja Pancala memulai menghukum Wicitrawirya, sang pangeran sampai menjerit karena jeratan tali dari prajurit Pancala. Tiba-tiba panah melesat dan memutuskan tali yang mengikat Pangeran Wicitrawirya. Panah tersebut tidak lain adalah panah dari Bisma. Bisma mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menyelamatkan sang pangeran, dan jika berani, Pancala boleh melawan. Kedua kerajaan ini bertempur ringan di kerajaan Pancala sendiri. Hastinapura yang dipimpin oleh Bisma dengan mudah menaklukkan Raja Pancala dan prajuritnya. Ketika Bisma membawa Wicitrawirya pulang bersama bala tentaranya, Raja Pancala menyumpahi Bisma bahwa di tanah Pancala ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab kematian Bisma. Bisma hanya diam saja dan pergi meninggalkan Pancala begitu saja. Di malam hari, di tengah hutan perbatasan, Putri Amba dari Kase sedang dalam perjalanan menemui kekasihnya. Ketika semakin dekat, jalan sudah tertutup oleh ladang. Sang putri dinasehati oleh pengawalnya bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Namun Dewi Amba nekat saja dan membakar ladang untuk membuat jalannya sendiri. Akhirnya Putri Amba dan Pangeran Salwa dapat bertemu. Di malam yang sama, di Hastinapura, Bisma sedang berusaha untuk melatih Pangeran Wicitrawirya untuk seni perang. Namun, Pangeran Wicitrawirya sangat tidak mampu dalam hal tersebut. Bisma mulai jengkel dan agak keras melatih pangeran tersebut. Tiba-tiba saja Ratu Satyawati datang dan membela-bela putranya dan membuat Bisma merasa kecewa. Akhirnya, tanpa berdialog lebih panjang lagi, Bisma memilih untuk pergi meninggalkan Ratu Satyawati dan putranya. Di malam hari, di Hastinapura, Bisma yang agung sedang melakukan pengawasan terhadap para penjaganya. Tiba-tiba Ibu Satyawati datang. Ibu Satyawati meminta Bisma agar tidak keras dalam mendidik putranya, yaitu Wicitrawirya. Bisma mengatakan bahwa seorang guru sejati harus punya banyak maaf dan juga memiliki ketegasan. Ratu Satyawati memberikan ide untuk menikahkan putranya karena pengalaman hidup bapak adalah guru yang terbaik. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kerajaan Kasih akan menyelenggarakan sayembara untuk 3 putrinya dan Ibu Satyawati menginginkannya. Sang ratu memerintahkan Bisma agar datang sebagai perwakilan Hastinapura dan membuat
ketiga putri kasih tersebut. Bisma sempat menolak karena dalam tradisi tidak diperkenalkan hal yang demikian. Meskipun akhirnya Bisma terpaksa karena perintah dari sang ratu. Ketika Bisma menanyakan bagaimana caranya ia datang ke Sayembara sebagai perwakilan, Ratu Satyawati segera memotong bahwa caranya terserah Bisma.